membicarakan tentang pemikiran atau aliran sesat di sekitar kita. Itu apa saja? Aliran sesat di sekitar kita ini banyak sekali. Ada berapa? Sampai sekarang belum terdeteksi secara keseluruhan. Tapi memang banyak. Tahun 2009 saya melakukan penelitian dengan kawan-kawan di Jawa Timur, di Pondok Pesantren Sidogiri. Di Jawa Timur itu dijumpai sekitar 250 aliran sesat. Itu baru Jawa Timur, lebih 250. Kalau misalnya Jawa Timur 250, Jawa Tengah 250, sudah berapa ini? 500. Tambah Jogja lebih sempit, mungkin 150. Jawa Barat 250. Artinya pemikiran aliran sesat di negara kita ini banyak, tidak sedikit. Tapi dari sekian banyak pemikiran, yang paling marak penyebarannya dan hampir menyebar di setiap titik di Indonesia itu ada 4. Yang pertama Wahabi. Wahabi ini hampir seluruh titik di Indonesia itu ada. Salah satu pusat Wahabi adalah Solo Raya, karena mereka punya organisasi lembaga yang namanya MTA. Itu yang paling pesat ya. Wahabi ini paling pesat memang. Yang kedua Syiah. Kalau Syiah ini di bawahnya Wahabi, karena Syiah ini biasanya menyebar di daerah-daerah yang ramai para habaibnya, seperti di Bangil, di Bondowoso, kemudian di Palu, di Manado, di Palembang. Solo itu paling ramai pula. Disebut belakang bukan paling sedikit karena sudah maklum. Cuma kalau Syiah ini biasanya penyebarannya di daerah-daerah yang ramai orang Arab, terutama para habaib. Jadi di tempatnya para habaib kalau yang Syiah. Yang kedua, yang ketiga Hizbut Tahrir. Hizbut Tahrir ini hampir seluruh titik di Indonesia. Dan mungkin titik-titiknya lebih banyak dari Syiah. Cuma karena sudah dibubarkan oleh pemerintah tahun 2017, maka Hizbut Tahrir ini sekarang ada tapi tidak ada. Tidak ada tapi ada. Artinya apa ya, tidak berani terang-terangan setelah dibubarkan. Yang keempat, yang juga penyebarannya luar biasa dan parah, ini adalah liberalisme pluralisme. Ini menyebar di mana-mana, terutama di kalangan kampus, terutama kampus-kampus Islam seperti UIN, YIN, STAIN. Kalau di kampus-kampus umum itu jarang. Ini aliran-aliran pemikiran-pemikiran sesat ya, yang banyak penyebarannya di negara kita. Nah, dari keempat pemikiran ini, mana yang paling bahaya? Kalau bahaya dalam arti pemikiran dapat mengeluarkan dari Islam, nomor 1 adalah liberal. Karena pemikiran liberal ini status hukumnya menurut para ulama ahli fikih ya, itu status hukumnya itu murtad, rata-rata murtad kufur. Itu kalau liberal. Jadi paling bahaya. Itu nomor 1. Bahaya nomor 1 secara pemikiran liberal.
Bahaya nomor 2 secara pemikiran adalah Syiah. Mengapa Syiah? Karena akidah-akidah Syiah yang terdapat di dalam kitab-kitab Syiah itu juga sampai pada taraf kufur. Memang sampai pada derajat kufur. Itu yang ada di dalam kitab-kitab Syiah. Di bawahnya Syiah adalah Wahabi. Wahabi ini bagaimana? Wahabi ini kebanyakan pemikirannya sesat dan menyesatkan. Tapi ada yang sampai pada taraf kufur, ada. Saya berpikir ya, di dalam sebagian hadis ini disahihkan oleh para ulama. Akhwafuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akhwafuma akhafu ala ummati rajulun yaqra'ul Qur'an. Yang paling aku khawatirkan pada umatku adalah seseorang yang membaca Al-Quran. Kita ini semua baca Quran, tapi ini tidak sembarang baca. Artinya orang ini memang yang ditampilkan bacaan Al-Qurannya. Pondoknya tahfidz. Ini bukan berarti pondok tahfidz jelek ya. Yang ditampilkan tahfidz. Nanti kalau jadi imam bacaannya merdu, enak. Hatta idza ru'iyat bahjatuhu wa shara ridaan lil Islam, hingga ketika dia ini kelihatan indah karena Al-Qur'an. Kalau menjadi imam Masya Allah, dan dia menjadi pembela Islam, artinya kalau membela Islam militansinya luar biasa. Ghayyarahu ila Masya Allah, maka dia merubah Al-Qur'an itu pada apa yang Allah kehendaki. Artinya apa? Ajarannya menyimpang dari Al-Quran. Quran hanya dibaca, tapi tidak menjadi ajaran yang sesungguhnya di dalam akidah. Fansalakha minhu wa nabadhahu wara'a dhahri. Dia melepaskan diri dari Al-Quran. Insilah itu artinya seperti ular ya, yang keluar dari kulitnya, terkelupas, dan melempar Al-Quran ke belakang. Kemudian farama jarahu bisyirki wa darabuhu bisaif. Lalu dia menuduh tetangganya syirik dan memukul mereka dengan pedang. Tetangganya dia perangi, disyirikkan, diperangi, dibunuh dan disyirikkan, sebab disyirikkan. Ini siapa yang begini? Kalau Syiah Qur'annya tidak bagus. Tidak ada orang Syiah menampilkan bacaan Qur'an. Mengapa? Karena mereka jarang sholat. Gimana mau jadi imam? Entah kalau Syiah yang di Solo, gimana? Karena sholat yang 5 waktu dibagi jadi 3. Sholat Jumat gak wajib, jadi gak sempat jadi imam. Ini siapa? Wahabi. Karena Wahabi bacaan Qur'annya memang bagus. Dan mereka militan pada Islam. Itu artinya kalau kelompok-kelompok yang melawan Islam, Wahabi ini semangat. Semangat yang melawan Islam. Seperti orang Nasara atau orang komunis atau apa, semangat. Kemudian Wahabi ini menuduh tetangganya syirik. Betul memang, tetangganya yang muslim disyirikkan dan dipukul dengan pedang, dibunuh. Wahabi ini bahaya secara keamanan, karena kalau mereka kuat nanti orang Ahlus Sunnah dibunuh, seperti yang terjadi di Syria. Yang terjadi di Syria dan Irak. Ini Wahabi. Rasulullah SAW ditanya, ya Rasulullah, ayyuhuma awla bisyirki ar-rami amil marmi. Hai Rasulullah, siapa di antara dua orang itu yang lebih berhak dianggap syirik? Apakah yang menuduh atau yang dituduh? Kita kan yang dituduh, mereka yang menuduh. Rasulullah SAW bersabda, balir rami. Justru yang menuduh syirik yang berhak syirik. Kok bisa ya orang Wahabi ini syirik? Di dalam hadis ini dikatakan syirik. Padahal Wahabi ini kan sangat anti syirik, sedikit-sedikit syirik. Kok dirinya syirik?
ternyata ada keyakinan mereka yang menyimpang dari ajaran agama. Apa? Mereka ini kan tajsim, menjasmanikan Allah, lalu menganggap Allah itu bertempat. Mereka, salah satu tokoh mereka mengatakan Allah bertempat, dan tempatnya Allah bukan makhluk. Artinya apa? Dalam perspektif mereka, ada selain Allah bukan makhluk Allah, yaitu tempatnya Allah. Ini kan sudah syirik kan? Mengapa syirik? Karena mempersekutukan Allah dengan selain Allah. Allah itu kan Maha Qadim, tanpa permulaan. Lalu disamakan dengan tempatnya Allah, sama-sama tanpa permulaan. Ini kan syirik sudah. Ini diantara kesyirikan Wahabi. Jadi ternyata memang benar, syirik itu ada pada diri Wahabi. Kita heran dari dulu, kok bisa Wahabi lebih syirik? Kalau kita kan tidak meyakini Allah bertempat. Menurut kita Allah maha suci dari tempat, karena Allah tidak butuh pada tempat. Allah itu ada pada azal. Azal itu artinya keberadaan tanpa permulaan, belum ada tempat, belum ada arah, dan belum ada arash. Berarti Allah tidak bertempat. Ada sebagian Wahabi ketika ditanya, sekarang lagi viral Wahabi dan masih hidup. Ketika ditanya, ada dia di YouTube, Ustaz, Tuhan itu tempatnya di mana? Di arash. Jadi tanya, arash itu makhluk apa bukan? Apa kata dia? Dia menjawab, wallahu a'lam. Hanya Allah yang tahu arash itu makhluk apa bukan. Loh, kok ada ustadz gak tahu kalau arash itu makhluk? Kan terlalu. Karena di dalam Al-Quran, di surah Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Alam itu artinya apa? Pokoknya selain Allah itu alam. Arash ya alam, langit alam, manusia alam, malaikat alam, tanah, bintang, bulan, udara, cahaya, alam semua. Sedangkan Allah Rabbil alamin, Tuhan alam. Rabb itu artinya apa? Rabb itu artinya Allahu khaliquhu, Allah yang menciptakan alam. Allahu malikuhu, Allah yang memiliki alam. Allahu mudabbiru, Allah yang mengatur alam. Lah memangnya arash bukan alam? Kok dia tidak tahu? Ustadz Wahabi gak tahu. Mengapa dia bilang wallahu alam? Takut ditanya, kalau arash itu makhluk, sebelum ada arash Allah tinggal di mana? Ini mereka. Dan ada ayat lain yang lebih tegas tentang arash. Fa in tawallau faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Allah itu Tuhannya arsy yang agung. Yang dimaksud Tuhannya arsy, Allah itu yang menciptakan arsy, yang memiliki arsy, yang mengatur arsy. Ini Wahabi gak tahu kalau arsy itu makhluk. Wahabi ini kadang persoalan-persoalan yang sederhana gak tahu. Mengapa? Karena ilmunya fokus mensyirikkan, mengkafirkan, dan menyesatkan orang. Karenanya hal-hal yang gak ada dengan sesat menyesatkan, kafir mengkafirkan, mereka biasanya gak tahu. Itu Wahabi. Karenanya kita ini bersyukur ya kepada Allah ada di pondok pesantren Riyadul Jannah ini. Kita mazhabnya Syafi'i, akidahnya Asy'ari, orangnya Sufi. Dan Islam ini memang dibawa oleh para ulama, oleh para habaib asyraf dari Hadramut. Para penyebar Islam di Indonesia ini rata-rata dulu-dulu itu asyraf, para habaib memang dari Hadramut. Karenanya Islam ini sangat kuat. Jadi Islam Indonesia ini memang ideologinya ada darah Ahlul Bait. Artinya yang menyebarkan itu memang kalangan Ahlul Bait, tapi yang dulu yang masih aswaja.
Yang sekarang ini Ahlul Bait ada yang Syiah sudah. Itu Ahlul Bait angkatan baru yang Syiah. Kalau yang lama ya aswaja.